guys, kenalin nama aku Mala. Hai guys, kenalin nama aku. Siapa sih di sini yang nggak tahu BTS? Belakangan ini dunia K-pop lagi banget ngebahas soal BTS yang akan comeback dengan full member setelah vakum selama 4 tahun akibat wajib militer. Gak heran kalau kabar ini langsung bikin fans di seluruh dunia heboh karena beritanya gak cuma sampai di Indonesia tapi juga di seluruh media internasional. Kelihatannya ini cuma berita konser biasa, tapi sebenarnya BTS ini termasuk ke dalam isu global karena BTS ini bukan cuma grup musik biasa tetapi sebagai alat Korea Selatan untuk memengaruhi budaya ke dunia. Nah, di video ini kita bakal ngebahas gimana sih media internasional dan media nasional ini nge-framing soal isu konser BTS 2026 ini. Nah, yang pertama kita bahas dari media internasional dulu. BTS di sini nggak dibahas hanya cuman sekedar grup boyband biasa. Contoh media yang pertama ada dari Reuters. Mereka ini memberitakan bahwa Presiden Meksiko ini sampai minta penambahan jadwal konser BTS di negaranya kepada pemerintahan Korea Selatan. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Bayangin loh, yang ngebahas ini itu bukan menteri hiburan tetapi kepala negaranya sendiri. Ini menarik banget loh, biasanya ini urusan promotor konser dan fans, tapi kali ini sudah masuk ke level negara. Terus selanjutnya ada dari media Forbes, mereka ini ngeberitain ini lebih fokus ke skala global. World Tour BTS 2026 Arirang ini di Amerika Serikat dan Eropa ini tiketnya langsung sold out dalam hanya beberapa jam saja. Berita ini nunjukin bahwa BTS ini nggak cuma ramai di satu negara, tetapi di berbagai negara. Dari kedua media ini terlihat jelas bahwa BTS ini adalah sebuah alat soft powernya Korea Selatan, karena hanya lewat musik dan budaya pop, Korea Selatan ini bisa membangun citra dan menarik perhatian dari negara lain. Bahkan membuka jalan komunikasi antar negara tanpa harus melewati jalur politik formal. Sekarang kalau kita geser ke media nasional Indonesia, banyak banget media yang ngebahas soal BTS. Judul-judulnya kelihatan mirip, isinya seputar jadwal konser, lokasi di Jakarta, dan perkiraan harga tiket. Nah, kalau kita ambil contoh dua artikel ini, yang pertama itu dari media kayak Detik.com. Detik.com itu tuh lebih menekankan soal kapan konser BTS digelar di Jakarta dan berapa hari mereka akan tampil. Sedangkan yang kedua, dari artikel Kompas, juga masih fokus ke hal yang sama, bahwa Jakarta masuk dalam daftar World Tour 2026, lengkap dengan tanggal dan informasi konser. Tapi buat para ARMY, saatnya Anda war tiket. Jadi BTS akan menyapa penggemar lewat konser dunia dengan lebih dari 70 jadwal konser, termasuk 2 hari konser di Jakarta. Dan ARMY Indonesia juga mendapat kesempatan ini akan bertemu idolanya yang dijadwalkan di Jakarta pada 26 hingga 27 Desember 2026. World Tour-nya memang berskala global, tapi cara ceritanya tetap ditarik di konteks lokal dan pengalaman penonton Indonesia. Kalau dibanding ini, sebenarnya framing antara media internasional dan nasional ini tuh dianggap wajar. Karena kalau media internasional itu audiensnya itu menuju ke seluruh dunia. Alhasil mereka ini ngebahas nih gimana BTS ini bisa berdampak ke Korea Selatan. Sedangkan media nasional itu memberitakan BTS ini lebih fokus kepada pendekatan di mereka memilih beritanya itu apa sih yang relevan untuk pembaca. Contohnya jadwal konser, harga tiket di Jakarta, sama antusiasme ARMY lokal. Jadi walau isunya sama, media ini akan tetap membedakan nih, karena mereka juga beda dari segi audiens dan kepentingannya juga. Nah, dari pembahasan World Tour BTS 2026 ini, kita bisa belajar nih bahwa musik pop itu nggak cuma sekedar hiburan saja. Contohnya BTS, bahwa musik dan budaya ini bisa dijadikan alat soft power-nya Korea Selatan di tingkat global. Ini adalah soft power Korea Selatan dari sisi budaya dan nilai saat mereka pidato di forum internasional seperti PBB dan UNICEF, sekaligus tampil Promotion to Dance di gedung PBB sebagai simbol budaya pop Korea Selatan. Kita sebagai penikmat musik dan sebagai generasi muda, penting buat kita jadi konsumen media yang kritis. Kita perlu sadar juga nih bahwa isu global ini dapat dibingkai oleh media internasional dan media nasional ini dengan cara yang berbeda. Karena itu tergantung siapa audiensnya dan apa keperluannya.